Ketika semua yang disentuh menjadi emas, ia terbahak girang. Ia lupa ada harta yang lebih berharga dibanding emas. Hampir saja keserakahan membawanya pada petaka. Midas adalah raja di kota Frigia. Midas, yang terkenal akan kebun mawarnya, hidup pada milenium kedua sebelum Masehi. Midas adalah putra Gordios, seorang petani miskin. Ketika Midas tumbuh dewasa, rakyat Frigia sedang menderita perang saudara. Menurut orakel atau peramal, akan datang sebuah kereta yang membawa raja yang akan mengakhiri perselisihan di antara mereka. Ketika orang Frigia yang sedang berbincang membahas ramalan itu, karena Midas datang dengan kereta, rakyat Frigia merasa yakin Midaslah yang dimaksud oleh orakel. Maka diangkatlah Midas menjadi raja. Dan benar, sesuai ramalan, perselisihan pun berakhir. Kemudian Midas menyimpan kereta ayahnya itu di kuil sebagai rasa syukur pada dewa Zeus. Kereta itu diikat dengan tali, dengan ikatan berupa simpul yang sangat kuat dan rumit yang terkenal dengan nama simpul Gordian. Konon, siapapun yang bisa melepaskan simpul itu akan ditakdirkan menjadi penguasa seluruh Asia. Di kemudian hari pada tahun 333 sebelum Masehi, Alexander ditantang untuk melepaskan simpul rumit itu. Saat itu Frigia berada dalam wilayah Kekaisaran Persia. Alih-alih melepaskannya dengan susah payah, Alexander malah menghunuskan pedang dan mengiris simpul itu menjadi dua bagian dengan satu kali tebas. Sejarah mencatat bahwa Alexander adalah penguasa legendaris Makedonia dengan wilayah kekuasaan yang sangat besar. Ia berhasil menaklukkan Asia sehingga menggenapi ramalan tersebut. Bila Alexander adalah tokoh nyata dalam sejarah, lalu apakah Midas juga tokoh nyata? Suatu hari Dionysos atau Bacchus, yaitu dewa anggur atau arak, kehilangan kawannya sekaligus pengajarnya yaitu Silenos. Silenos adalah seorang satir tua yang suka mabuk. Satir adalah makhluk penghuni hutan-hutan dan pegunungan. Wajahnya berkerut dan bertelinga kuda. Konon ia bijaksana dan terampil dalam musik. Silenos menganggap Dionysos sebagai putra angkatnya. Silenos mengajari Dionysos cara menanam anggur dan membuatnya menjadi minuman. Silenos ditemukan di depan kebun mawar Midas oleh para petani. Para petani membawanya kepada Midas. Midas menjamu Silenos dengan ramah dan menghibur Silenos dengan cerita dan lagu selama 10 hari 9 malam. Pada hari ke-11, Midas membawa Silenos kepada Dionysos. Atas kebaikan Midas, Dionysos memberi Midas hadiah, yaitu sebuah permintaan yang akan ia kabulkan. Midas meminta agar semua benda yang disentuhnya berubah menjadi emas. Sebetulnya Dionysos berharap Midas meminta sesuatu hal yang lebih bijaksana. Walau demikian, Dionysos mengabulkan permintaan Midas. Dan Midas sangat senang dengan kemampuan barunya itu. Midas pulang ke istana dan menyentuh pohon, bunga, dinding istana, dan benda-benda lainnya. Semua berubah menjadi emas. Midas tertawa senang. Masalah muncul ketika ia mulai lapar. Ia sentuh roti, sentuh apel, dan makanan yang lainnya. Dan semua makanannya berubah menjadi emas. Di tengah kekayaan yang berlimpah, Midas dihadapkan pada kematian karena kelaparan. Dalam keputusasaan, Midas berteriak, sehingga anak gadisnya datang menemuinya. Dan sungguh menyedihkan ketika Midas memeluk anaknya yang ia sayangi itu, anaknya tiba-tiba berubah menjadi patung emas. Akhirnya Midas berdoa dan memohon pertolongan dewa Dionysus. Midas meminta Dionysus untuk membuang kemampuannya untuk mengubah semua yang ia sentuh menjadi emas. Dionysos berkata pada Midas, "Pergilah ke sungai Pactolus
Ikuti alirannya yang berkelok-kelok hingga sampai sumber airnya. Rendamlah tubuhmu dan kepalamu di air sungai Pactolus untuk membersihkan keserakahanmu dan hukumannya. Sungai Pactolus ini tidak jauh dari istana Midas. Maka pergilah Midas ke sungai Pactolus mengikuti saran Dionysos. Ketika tubuh Midas masuk ke dalam sungai, air sungai menjadi berkilauan dan pasir-pasirnya menjadi emas. Kekuatan Midas dalam mengubah benda menjadi emas pun larut dan terbawa aliran air. Sungai Pactolus itu benar-benar nyata, terletak di negara Turki. Konon, pasir sungai tersebut memang mengandung emas. Sungai Pactolus sekarang ini mengalir melewati reruntuhan kota kuno Sardis. Emas di sungai Pactolus ini menjadi sumber kekayaan dan perekonomian kerajaan kuno Lydia yang saat itu dipimpin oleh Croesus. Setelah mencuci dirinya di sungai Pactolus, Midas kembali ke istana. Midas merasa lega melihat anak gadisnya berlari menyambutnya. Semuanya kembali normal seperti semula. Kisah Midas ini membuat kita merenungkan bahwa harta yang berlimpah bukanlah sumber kebahagiaan sejati. Memang menyenangkan bila memiliki banyak harta, namun apabila kemudian mengorbankan anak dan kehidupan kita, maka kita disadarkan bahwa ada hal-hal yang berharga lainnya yang tidak bisa dibeli dengan emas. Setelah kejadian di sungai Pactolus, sekarang Midas memilih hidup sederhana di hutan bersama Pan. Pan adalah dewa alam liar, dewa yang berwujud separuh manusia, separuh kambing. Dalam dunia modern, Pan seperti bentuk setan. Kata panik berasal dari ketakutan yang hebat terhadap kemunculan Pan. Pan pandai memainkan alat musik string yang merupakan rangkaian pipa pendek terbuat dari bambu. Disebut juga dengan nama seruling Pan. Pan kurang disukai oleh rekan-rekannya. Namun ketika ia mulai menciptakan seruling, ia mulai memiliki pengikut. Pan biasa berkeliaran di hutan dan padang rumput dengan teman barunya, Raja Midas. Pan merasa permainan musiknya luar biasa dan menantang Apollo. Midas mengingatkan Pan bahwa Apollo itu dewa musik. Tantangan Pan didengar oleh Apollo, dan dewa yang terkenal tampan itu mendatangi Pan. Pan mengatakan pada Apollo bahwa Apollo sudah terlalu banyak gelar yang disandang, yaitu sebagai dewa cahaya, dewa pemanah, dewa nubuatan. Pan mengatakan dia akan mengurangi beban Apollo sebagai dewa musik. Apollo tertawa dan mengatakan bahwa Orpheus, anaknya, masih jauh lebih baik dibanding dengan Pan. Ketika Pan memainkan serulingnya, burung-burung, tupai, dan pohon-pohon ikut bergoyang. Namun ketika Apollo memainkan liranya, musiknya mengalun begitu indah sehingga semua berhenti bergerak karena terpesona. Timolus, dewa gunung yang menjadi juri, menyatakan Apollo sebagai pemenang. Semua penonton setuju, kecuali Midas. Sebetulnya Midas menyadari bahwa Apollo lebih unggul. Namun untuk menghibur kawannya yang tampak kecewa, ia memberikan suaranya untuk Pan. Midas tidak menduga akan reaksi Apollo yang tersinggung. Apollo menginginkan kemenangan mutlak untuk mempermalukan Pan. Apollo menganggap Midas sebagai orang bodoh yang tidak memiliki telinga manusia untuk musik. Maka Apollo mengubah telinga Midas menjadi telinga keledai. Sejak saat itu Midas menyembunyikan telinga keledainya di dalam sorban. Tukang cukurnya diminta untuk merahasiakan telinga keledainya itu. Agar tukang cukurnya mau menyimpan rahasianya, Midas memberinya hadiah yang berharga. Lama-kelamaan tukang cukurnya tidak tahan menyimpan rahasia itu. Maka ia menggali lubang di tanah dan membisikkan cerita ke dalamnya. Raja Midas memiliki telinga keledai. Kemudian ia menutup lubang itu kembali dengan tanah, lalu pergi dengan hati damai.
Namun alang-alang tumbuh di atas bekas lubang itu, dan ketika angin berhembus, alang-alang itu mengulang bisikan tukang cukur itu. Raja Midas memiliki telinga keledai. Raja Midas memiliki telinga keledai. Semua orang yang lewat mendengar bisikan itu. Raja Midas memiliki telinga keledai. Ketika Midas menyadari bahwa semua orang mengetahui telinga keledainya, ia menjadi malu. Lalu ia mengutuk tukang cukurnya hingga mati. Lalu ia sendiri meminum darah banteng hingga mati. Dari sudut pandang medis, meminum darah banteng tidaklah beracun. Namun ini adalah kepercayaan kuno bahwa orang akan mati bila minum darah banteng. Konon zaman dulu ada beberapa Raja Midas sungguhan yang hidup di daerah Frigia. Kemungkinan besar Raja Midas ini kaya raya sehingga memunculkan mitos tentang sentuhan emas itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga kita selalu berhati-hati di dalam berucap kata, agar terhindar dari masalah seperti Midas. Selamat menyambut tahun yang baru.